Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini semuanya kita ada dalam perlindungan Tuhan dan kita rindu untuk masuk di dalam ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau sangat baik dalam hidup kami. Saatnya kami rindu bersama-sama Tuhan untuk beribadah di hadirat-Mu. Biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Hanyalah Kau Tuhan penolong kami satu-satunya. Hanya Kau Tuhan penolongku, oh Tuhan yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu
Sungguh luar biasa Engkau Tuhan Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami percaya Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami saat ini. Itu sebabnya kami mau lebih lagi Tuhan, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Karena kami rindu menyenangkan hati-Mu Bapa. Katakan kini aku percaya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu.
menjadi bagian kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu dan bertahtalah di dalam setiap puji-pujian kami. Di dalam berkat, di dalam nama Yesus, kami mau lebih sungguh lagi untuk memuji Engkau. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, saya percaya kita di dalam penyembahan, kita merasakan sukacita dan kelegaan yang baru. Dan saatnya kita mau rindu memuji nama Tuhan. Amin saudara. Mari saudara kita naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan yang hidup di dalam setiap kehidupan kita. Dan andalkan Tuhan. Biarlah ya Tuhan yang berperang atas setiap persoalan masalah kehidupan kita. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Katakan Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya, kuasa iblis dikalahkan di dalam nama Yesus. Yes. Katakan kau yang hidup di dalamku, Yesus Tuhan, menjadikanku lebih dari pemenang. kita lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yuk sama-sama. Yesus Tuhanku pemenang, Dia Raja segala raja, raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Katakan Yesus, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sekali lagi, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya, kita berkemenangan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap kita dikuatkan lewat puji-pujian pada hari ini. Jangan pernah takut saudara, jangan pernah takut. Tetapi kita mau terus berlari, mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati kita. Kita akan dengar firman Tuhan. Berikan tanah yang terbaik. Biar firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini boleh memberikan sesuatu yang dahsyat sehingga kita memiliki pengharapan yang baru hari lepas hari di dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu Tuhan. Dan kami percaya janjimu ajaib. Kami tidak akan takut dan tidak akan khawatir akan hari esok. Kami percaya janjimu. Katakan sama-sama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah Tuhan, berserah di dalam kekuatanmu. ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Yesus Tuhan, Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Yesus, janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita tidak terasa hari ini sudah memasuki bulan Desember. Sebentar lagi, 1 bulan lagi kita akan selesaikan tahun 2020 ini. Tapi kita sangat bersyukur sepanjang perjalanan kita mengarungi dalam suasana seperti ini, kita selalu dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan. Sampai saat ini kita saling mendapatkan, kita masing-masing dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, penuh damai sejahtera. Amin, saudara.
Dan saatnya kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik saudara, kita buka saja dalam kitab Nabi Mika, pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi saudara, demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saudara, firman yang kita sudah dengar, karena kita sudah bacakan bersama-sama, ini adalah firman Tuhan yang berbentuk pesan Tuhan, berbentuk perintah Tuhan, juga bisa berbentuk keinginan Tuhan, supaya kita mendengarkan firman Tuhan ini. Nah saudara, tentu semua kembali lagi bagaimana kita meresponi dari kata-kata firman Tuhan ini. Adakah kita saudara dan saya ini mengasihi Tuhan? Adakah kita menghormati Tuhan? Adakah hati kita ingin menyenangkan hati Tuhan untuk menuruti kehendak Dia, keinginan Dia? Nah saudara, itu sebabnya sekalipun kita sekarang berada di tengah-tengah pergumulan yang luar biasa, ya saudara, tapi kita tidak boleh sekali-sekali mengabaikan akan firman Tuhan ini. Sebab Tuhan ingin supaya saudara dan saya menampilkan sebuah kehidupan yang berkarakter. Yang berkarakter apa? Berkarakter Kristus. Supaya semua orang akan melihat dan mengenal kita. Kita ini adalah umat yang percaya kepada Tuhan. Umat yang hidup di dalam Tuhan. Umat yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara, tentu respon kita sangat meresponi firman Tuhan ini. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan karena kita mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan kita. Haleluya. Saudara, dari firman Tuhan yang kita bacakan, pertama-tama saudara, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Tentu saudara dalam hal ini, di antara kita dengan Allah kita, tentu masing-masing punya sudut pandang yang berbeda. Mungkin kita anggap itu yang baik, itu satu pandangan yang baik, satu pendapat yang baik, pertimbangan yang baik. Tapi belum tentu itu baik di pemandangan mata Tuhan, di dalam pertimbangan Tuhan, rencana Tuhan. Itu sebabnya saudara, tentu kita memandang segala sesuatu kita katakan itu baik, harus selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan keinginan Tuhan dan maksud Tuhan. Baik saudara, kita sama-sama saudara, kita membaca di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Bagaimana supaya kita mampu melihat sesuatu yang baik sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua saja. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang berkenan kepada Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara, dalam hal ini, pertolongan Tuhan kepada kita, apabila saudara dan saya mau merubah mindset kita ini, pola pikir kita ini. Ini sangat penting sekali, saudara. Ini sangat mendasar sekali untuk kita bisa menyatakan itu baik kalau kita sendiri punya mindset sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan pemikiran Tuhan. Jadi kita katakan baik, benar itu baik di hadapan Tuhan. Tapi saudara, ada contoh. Kalau manusia mengandalkan pendapatnya sendiri, pandangannya sendiri, belum tentu saudara sama dengan pandangan Tuhan. Contohnya, kita baca di dalam kitab Matius. Matius pasal yang ke-16, di mana ada satu peristiwa waktu Yesus
di hadapan murid-muridnya, mengungkapkan dan memberitahu tentang penderitaan dia. Saya bacakan bagi saudara-saudara. Matius pasal 16, ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Inyalah iblis, engkau sudah suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ini saudara contoh yang paling simpel dibentangkan oleh firman Tuhan ini, dicatat oleh firman Tuhan ini, yaitu tentang seorang hamba Tuhan yang sangat dekat dengan Allahnya, dengan Tuhannya. Tapi di dalam menyampaikan pandangannya, itu sangat bertolak belakang dengan keinginan Kristus, dengan rencana Allah di dalam Kristus. Saudara, justru Kristus siap untuk menjalankan perintah Bapa, bahwa dia satu hari kelak, dia harus datang ke kota Yerusalem. Untuk apa saudara? Untuk menjalankan tugas yang Bapa berikan. Dia akan ditangkap, dia akan diadili, dia akan disiksa, dianiaya, bahkan dia akan disalibkan, saudara. Itu kata-kata Yesus yang pertama bagi murid-muridnya. Supaya murid-murid sudah tahu sebelum terjadi, Tuhan sudah mengatakan itu. Supaya siap-siap semua menghadapi kenyataan itu. Ternyata waktu itu, Petrus mengandalkan pertimbangan dia sendiri. Dia pandang yang baik, yaitu apabila Yesus lebih baik menghindar, menjauhkan hal itu, jangan sampai terjadi. Ini sangat bertolak belakang, saudara. Itu sebabnya langsung dia ditegur oleh Yesus. Yesus berpaling ke belakang, melihat dia. "Hei iblis, inyalah engkau. Engkau bukan memikirkan segala sesuatu yang dari Allah, tapi engkau memikirkan sesuatu yang daripada manusia itu sendiri." Jadi saudara, di sini kita mau tahu apa yang baik. Lebih baik buru-buru kita memperubah mindset kita dulu, supaya sesuai dengan firman Tuhan, rencana Tuhan. Bagaimana mindset bisa dirubah? Ya, apabila saudara dan saya boleh lahir baru dan diperbarui pikiran kita, ya saudara, dirubah semua cara pikir kita oleh kuasa rohnya dan kuasa firman-Nya. Dan saudara, disitulah baru terjadi sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Jadi apa yang baik? Nah saudara, kita kembali lagi kepada firman Tuhan tadi. Kitab Nabi Mika. Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 tadi. Sudah kita sudah bahas tentang apa yang baik. Nah, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Tentu jangan dikatakan dituntut. Kita kata-kata yang lembut adalah apa yang diinginkan oleh Tuhan daripada kita semua sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau apa keinginannya? Dia mau saudara dan saya berlaku adil. Ada 3 hal yang firman Tuhan perintahkan kepada kita. Pertama, berlaku adil. Kedua, mencintai kesetiaan. Yang ketiga, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. 3 hal saudara yang dimintakan, yang dipesankan, dan yang diperintahkan oleh Tuhan. Supaya kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya yang hidup di dalam Yesus Kristus, mau menampilkan sebuah kehidupan yang berkarakter Kristus adanya. 3 hal ini saudara. Pertama, berlaku adil. Ya saudara, berlaku adil. Saudara, tentu saudara, Tuhan sebelum memerintahkan kita berlaku adil, dia tunjukkan kalau dia pribadinya yang bagaimana saudara. Kita boleh baca di dalam kitab Nabi Yeremia. Saudara, Yeremia pasal yang ke-9, ayat yang ke-23 dan 24. Kita bacakan sama-sama saudara. Yeremia pasal yang ke-9,
Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jelas saudara, Tuhan ingin saudara dan saya boleh bermegah. Kalau bermegah berikut ini, yaitu saudara dan saya, semakin hari hidup kita, semakin mengenal Allah kita itu siapa, sifatnya bagaimana, karakternya bagaimana. Karakter si Allah itu adalah dia selalu menunjukkan kasih setia. Artinya dia setia dalam keadaan apapun, tidak pernah berubah sikapnya terhadap manusia. Dia selalu setia. Maka ada firman Tuhan bilang, manusia boleh tidak setia kepada dia, tapi dia tetap setia kepada kita. Ada amin saudara? Puji Tuhan. Dia setia, jadi berarti kita tidak usah ragu-ragu. Mengasihi Tuhan itu harus sepenuh hati, karena Allah kita yang kita kasihi, kita cintai adalah Allah yang penuh kasih setia. Tidak pernah berubah cintanya, janjinya kepada kita. Kasih setia. Itu sebabnya saudara, kita mau belajar lebih jauh lagi tentang kasih. Ya. Jadi kita kenal Tuhan itu artinya adil. Tidak mau tidak adil. Harus kita adil. Ya, saudara, kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-61. Dia mau kita adil karena dia adalah Tuhan yang mencintai hukum. Yesaya pasal 61 ayat yang ke-8. Tuhan demikian firman Tuhan. Sebab aku Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upamu dengan tepat, akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Amin. Jadi Tuhan ajar kepada kita untuk menjadi satu pribadi seperti dia. Dia adalah mencintai hukum, artinya dia mencintai semua peraturan-peraturan yang ada. Hukum-hukum yang ada, dia cinta, dia pegang teguh janjinya dia, hukum-hukumnya dia tidak pernah berubah. Dan di dalam dikatakan, dia membenci perampasan dan kecurangan. Ingat saudara, Tuhan membenci perampasan, artinya saudara dan saya merampas hak orang lain, ya saudara, dengan semena-mena, dan itu namanya tidak adil, itu curang. Ya, merampas, membenci perampasan dan kecurangan. Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Sebaliknya, Tuhan mau saudara dan saya sebagai anak-anaknya, umat tebusannya. Kita baca di dalam Yesaya pasal 65. Yesaya 63, saudara. Yesaya 63 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Nah saudara, Tuhan mau menjadi juru selamat kita apabila saudara dalam hidup ini, dalam perilaku, dalam kehidupan ini, selalu tidak mau berlaku curang. Tuhan paling gak suka berlaku curang, karena Tuhannya sendiri adalah Tuhan yang tidak pernah berlaku curang, adil adanya. Dia benci kecurangan, benci perampasan. Sebab itu saudara dan saya, ingat pesan Tuhan, perintah Tuhan. Lakukanlah sesuatu yang adil adanya. Amin saudara. Puji Tuhan, jangan sekali-sekali kita melakukan kecurangan. Sebab kecurangan sering terjadi. Contoh soal yang paling mudah tentang seorang pedagang.
Apakah dia dagang itu sembako yang sifatnya itu adalah dengan ukuran literan atau kiloan? Ya saudara, contoh misalnya, saudara mungkin sudah tahu, itu tentang literan beras itu, saudara, kalau orang yang gak jujur pedagang, di dalamnya dia sudah lapisin lagi satu lapis, plat sengnya itu di dalam. Jadi kalau di luar itu tetap literan, tapi di dalam isinya sudah nggak 1 liter lagi, mungkin sudah kehilangan 20%. Jadi ada 0,8 saja yang ada, bukan 1% lagi sepenuhnya. Ya saudara, dikurangin. Nah kalau kiloan juga begitu, batunya sekilo, tapi di tengahnya dibor. Di tengah-tengahnya ada lubang, dibor, dikurangi jadinya. Ternyata begitu si pembeli beli 1 kilo, sampai di rumah cuma ada 9 ons. Kurang 10%, 1 on. Itu sudah nggak jujur dagang gitu. Tuhan paling nggak suka orang yang nggak jujur, nggak adil, curang dalam kecurangan. Tuhan nggak mau, saudara. Ya, seperti orang dagang juga pakaian meteran, ukuran meteran. Tidak semeter. Kita beli celana untuk bikin jas, kurang lebih bahannya 3 meter. Ternyata ketemu pedagang yang nggak jujur. Dia meterin 3 meter ini bukan 3 meter. Ternyata cuma ada 2,7 meter. Akhirnya saya bawa ke tukang jahit bilang ini nggak bisa jadi ini Pak. Kurang ini. Bagaimana bisa dibikin? Wah, saudara, sudah beli mahal-mahal, sudah beli banyak jumlahnya, 2 meter 7, maunya 3 meter, 2 meter 7, jadi kebuang, saudara. Ya, jadi saudara dalam hal ini, kita harus ingat pesan Tuhan, anak Tuhan harus menampilkan kehidupan yang berkarakter. Tentu karakter Kristus adalah jujur, adalah setia, dan selalu pegang janji. Pegang firman Tuhan, pegang hukum Tuhan. Dia pegang janji dia, pegang hukum-hukumnya. Terima kasih saudara. Yang kedua, dibilang mencintai kesetiaan. Saudara, kita sudah tahu kesetiaan itu adalah sesuatu yang paling disukai. Kita bisa baca saudara sepanjang Mazmur 136, saudara bisa baca saudara. Kita baca di dalam kitab Mazmur 136. Ya saudara, asal buka saja lihat ya. Asal buka saja kita baca di dalam pasal 136. Apa saudara isinya? Seluruh dari ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Isinya apa saudara? Dari temanya saja, perikopnya, kasih setia Allah kepada orang Israel. Kasih setia. Itu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Seluruhnya diisi tentang Allah itu penuh kasih setia. Ya saudara, penuh kasih setia. Jadi dia betul-betul diakui, harus diakui. Tuhan kita memang menjalani hidupnya dia itu. Kasih setia kepada manusia. Kita juga harus seperti dia. Kasih setia, tidak berubah. Saudara, ya amin saudara. Kesetiaan itu adalah yang paling disukai. Kita baca di dalam Amsal pasal 19 ayat 22. Amsal 19 ayat 22. Demikian bunyi Tuhan. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Jadi saudara, orang itu harus ada di dalam sifat kasih setia. Kasih setia itu artinya tidak pernah bohong, tidak pernah berkhianat, ya tidak pernah menyimpang, dia tetap setia melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu dikerjakan dengan tulus dan setia sampai selesai. Akhirnya, kekasih dalam Tuhan. Tentang mencintai kesetiaan itu, saudara. Tuhan katakan, manusia boleh tidak setia, tapi dia tetap setia. Ya saudara, tentu kita tahu sudah kata-kata ini. Dan yang kedua, Tuhan mau sekalipun saudara dan saya mungkin disebut
masih muda di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang masih muda, tapi saudara-saudara harus tetap menunjukkan keteladanan saudara untuk menjadi orang yang setia. Ya saudara, seperti pesan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Tolong dibacakan saudara. 1 Timotius pasal yang ke-12, pasal 4 yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, hai Timotius, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi Tuhan perintahkan kepada kita, saudara dan saya harus ingat, kita menjalankan kehidupan ini. Sekalipun mungkin saudara masih muda, tapi tidak mustahil saudara punya kehidupan menjadi keteladanan bagi orang-orang percaya yang lain. Kenapa? Salah satunya adalah saudara sekalipun muda, saudara bisa menjadi contoh, menjadi teladan, baik melalui perkataanmu, perilakumu, ya, terus kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi penting saudara, salah satunya karakter yang Tuhan mau saudara dan saya miliki, kesetiaan. Jadi lawan katanya Tuhan paling gak senang terjadinya penyimpangan, penyelewengan, atau kata-kata perceraian. Allah paling benci ada terjadinya perceraian. Allah ingin supaya semua hidup itu harus dilandasi dengan kesetiaan. Seperti Tuhan itu setia mengasihi umatnya. Amin saudara. Kesetiaan itulah yang saudara dan saya harus jalani. Mari saudara, kesetiaan itu dia buktikan dengan kata-kata yang kita sudah pernah dengar saudara, yaitu sampai masa tuamu aku tetap dia. Ya saudara, ingat saudara ayat ini saudara, ya, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang ke-4. Ayat yang ketiga saya bacakan dulu. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Cukup saudara, dengan kalimat-kalimat ini Tuhan membuktikan memang dia tidak pernah berubah. Sekali berjanji, dia tetap laksanakan, dia tepati janjinya. Sampai kapanpun dari saudara mungkin baru lahir dari kandungan, sampai dilahirkan, sampai saudara muda, dan sampai akhirnya saudara tua, putih rambutmu, Tuhan berkata, aku tetap dia. Artinya aku tetap aku sendiri, Allah ini, yang telah menggendong kamu. Dan aku akan lakukan seterusnya sampai selesai hidupmu di bumi ini. Dia tetap setia menggendong kita, memikul kita, dan menyelamatkan saudara dan saya. Sampai saudara dituntun oleh Tuhan, masuk dalam kerajaan surga. Itulah kesetiaan Tuhan sampai sebegitu rupa. Amin saudara. Jadi kata-kata di dalam firman Tuhan selalu menyatakan Tuhan itu menjaga namanya dan menjaga janjinya. Amin saudara. Dia tidak mau menjual namanya dan janjinya. Ada satu kalimat pendek sekali, Mazmur 138 ayat 2b. Coba saudara baca. Mazmur 138 ayat 2b. Atau ya, ayat 2b-nya berbunyi demikian.
sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Artinya Tuhan membuat namanya dan janjinya itu lebih dari segala-galanya. Itu dia pertahankan, itu dia pegang teguh. Dia tidak pernah berubah akan janjinya. Dan dia juga tidak mau menjatuhkan nama dia sendiri. Dia menjaga, itu sebabnya jadi berarti Tuhan kita itu Tuhan yang berpegang teguh kepada janjinya. Setianya luar biasa, ya. Dia tidak pernah menyimpang, dia tidak pernah mengingkari janji dia. Dia tepati. Ya saudara, itu tentang kesetiaan. Ya saudara, sekarang yang ketiga, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Hidup dengan rendah hati di hadapan Allah, saudara. Kerendahan hati ini penting sekali, saudara. Seperti firman Tuhan katakan, Allah itu membenci kecongkakan, tetapi mengasihi yang rendah hati. Kita baca, saudara, dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-5 dan ke-6. Kita bacakan bersama-sama, ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi dia mengasihi orang yang rendah hati. Yang congkak itu bagaimana, saudara? Sebabnya kita tahu ini congkak sama sombong hampir mirip-mirip sama, tapi sungguh berbeda maksudnya. Kalau congkak itu begini, saudara. Ya, kita ambil contoh saja. Di dalam Lukas pasal yang ke-18, supaya contohnya supaya jelas dari firman Tuhan. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Itu tentang orang Farisi dengan orang pemungut cukai. Saya bacakan, saudara, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin, saudara. Jadi di situ jelas sekali, ini adalah jenis orang yang congkak. Jadi orang yang congkak ini begini, saudara, selalu memandang orang itu rendah. Dialah yang benar, dialah yang benar, yang suci, yang kudus, yang menjalankan firman Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, yang melakukan segala sesuatu, ia memberikan perpuluhan, persembahan, dan segala semuanya tidak absen. Merasa diri benar, orang lain tidak ada yang benar seperti dia. Nah, ini congkak, saudara. Tuhan paling gak suka orang congkak yang menilai dirinya lebih dari yang lain. Nah, kalau orang sombong, begini, saudara, pengertiannya. Dia sudah berhasil, terus membanggakan diri, membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain begini. Aku saja yang layak diberkati. Aku saja yang mampu bisa memperaih kekayaan, keberhasilan ini.
Aku saja yang pantas diberkati Tuhan, ya, dan menganggap semuanya tidak ada arti di hadapan Tuhannya. Jadi dia yang merasa dia yang paling kaya. Ya, itu sebabnya kalau sudah begini, sifatnya nggak mau lagi bergaul dengan orang-orang yang tadinya dia bergaul, tapi sekarang dia sudah berubah keadaan sosial ekonominya. Dia tidak mau lagi bergaul dengan orang-orang yang sebelumnya dia bergaul. Itu orang yang sombong, saudara. Orang yang menganggap dirinya dialah yang paling sukses. Ya saudara, itu sebabnya jangan seperti itu. Tuhan berkata, Tuhan menentang orang congkak dan orang sombong yang tinggi hatinya, tapi dia mengasihi orang yang rendah hatinya. Kenapa saudara? Orang yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, Tuhan akan angkat dia tinggi-tinggi pada waktunya. Amin. Jadi saudara dan saya, mari bersikap selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Punya kerendahan hati yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saudara, sebab itu salah satu kerendahan hati ini diperintahkan supaya kita kenakan di dalam kehidupan kita. Mari kita baca di dalam Kolose pasal 3, ayat yang ke-12. Ada satu kalimat ini, saudara. Supaya kita kenakan itu seperti berupa pakaian yang kita pakai tiap hari. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi kembali lagi saudara, Tuhan mau sebagai orang percaya, orang yang sudah dipanggil, orang yang sudah dipilih Allah, dan yang sudah dikuduskan, dikasihinya, supaya saudara dan saya kenakanlah, yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Jadi saudara, itu salah satunya kerendahan hati, supaya itu bagaikan pakaian kita pakai setiap hari. Jadi berarti kita tampilkan kehidupan kita sebagai orang percaya, mempunyai karakter kerendahan hati. Mau saudara seperti itu? Tuhan senang sekali, Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Amin saudara. Nah saudara, dan hasilnya firman Tuhan bilang, Tuhan itu mau membimbing, mau mengajar orang-orang yang rendah hati. Sebaliknya Tuhan tidak mau membimbing dan mengajar orang-orang yang tinggi hati. Itu sebabnya saudara, orang yang rendah hati, orang bilang mudah dibentuk, mudah dituntun, mudah diajar. Sebab orang rendah hati selalu terbuka hatinya dan mau menerima apa yang benar, apa yang suci, yang kudus dari Tuhan. Dia terima sepenuhnya karena dia rendah hati. Dia tidak merasa dirinya benar, justru dia merasa dirinya tidak layak, tidak pantas. Tapi datang kepada Tuhan dengan rendah hati, Tuhan tinggikan dia, Tuhan ajar dia, Tuhan bimbing dia menjadi orang yang menjadi sempurna di dalam Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya saudara, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan, mari saudara dan saya jangan mengabaikan pesan Tuhan ini, perintah Tuhan ini, dan keinginan Tuhan ini. Sesibuk-sibuknya kita, seberat-beratnya kesulitan kehidupan kita, tetap kita ingat pesan Tuhan, perintah Tuhan, dan keinginan Tuhan. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang yang menghormati Tuhan, sebagai orang yang taat kepada Tuhan, kita tidak mau mengabaikannya. Sebab kita prinsip hidup ini mau menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan ditinggikan. Mari saudara, sekianlah firman Tuhan yang saya sampaikan untuk pagi hari ini. Saudara dan saya mengucap syukur bahwa firman Tuhan begitu singkat, tapi jelas bagi kita sebagai anak Tuhan. Jangan lupa menampilkan kehidupan yang berkarakter Kristus di tengah-tengah dunia yang fana ini. Ya saudara, saudara menjadi berkat, menjadi bintang-bintang yang bercahaya di tengah-tengah bangsa ini. Haleluya, terima kasih Tuhan berkati. Kita siap untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Terima kasih saudara, siapkan dirimu, sudah siapkan rotimu dan anggurmu. Ya saudara, siapkan semuanya. Ya, tubuh Tuhan, tubuh Kristus dan darah Kristus adanya. Terima kasih. Mari saudara kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur setelah kami menerima firman-Mu.
kami sudah terima dengan ucapan syukur. Firman-Mu begitu luar biasa Tuhan. Kami boleh diingatkan supaya kami jangan lalai, jangan mengabaikan pesan Tuhan ini dan perintah Tuhan ini. Supaya kami sepenuh hati melakukannya. Nama Tuhan dipermuliakan oleh dunia ini. Karena melihat anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, selalu hidupnya menjalankan pesan Tuhan ini, perintah Tuhan. Menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih, Tuhan dipermuliakan. Saatnya Bapa di dalam surga, kami dihadapkan dengan perjamuan kudus ini, tubuh dan darah Yesus. Kami mau sehidangan dengan Tuhan kita, kami Tuhan. Kami mau terima perjamuan kudus ini. Tuhan urapi, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, dan Tuhan berkati semuanya. Supaya kami setelah menerima tubuh dan darah-Mu, kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam keadaan kecewa dipulihkan semangatnya, yang bimbang dikuatkan lagi hatinya, imannya, bangkit semuanya, dan menjadi kuat kembali. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan perjamuan kudus ini. Tuhan urapi semuanya, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan. Mari siapkan hati kita naikkan pujian. Perjamuan kudus-Mu. Satu di dalam rohnya, satu di dalam tubuhnya, di dalam darahnya, memberikan pengharapan dan kekuatan yang baru. Sama-sama katakan saudara, satu dalam roh-Mu Tuhan. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan Tuhan di surga. Yesus Kristus, ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Tuhan di surga. Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Satu dalam roh-Mu, satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan Tuhan di surga. Yesus Kristus, ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Tuhan di surga. Yesus Kristus, ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Tuhan di surga. Yesus Kristus, dengan Tuhan di surga. Yesus Kristus, dengan Tuhan di surga. Yesus Kristus. Mari saudara,
Sebelum kita terima tubuh dan darah Kristus, saya ingin bacakan ayat firman Tuhan kepada saudara-saudara. 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang 23 sampai 26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih. Siap saudara untuk kita bersama-sama menerima tubuh dan darah Yesus. Ya saudara, masing-masing di tangan kanan saudara, kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Kita terima dengan ucapan syukur. Kita terima sepotong roti ini adalah sepotong daging Kristus, tubuh Kristus. Mari saudara kita makan dengan iman percaya. Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Kita menjadi satu di dalam tubuhnya. Ya kita percaya semua ini akan terjadi. Segala sesuatu janji Tuhan di dalam tubuh dan darah itu akan digenapi sepenuhnya dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita terima dengan percaya sepenuhnya. Inilah tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Setelah kita makan daripada tubuh Kristus, saatnya kita angkat tinggi-tinggi cawan ini. Di dalamnya boleh terisi dengan darah Kristus. Tetesan darah Tuhan yang ditumpahkan lewat keluar dari tubuhnya di atas kayu salib. Yang sudah dicabik-cabik itu, dia berikan kepada saudara dan saya. Aliran darah Kristus mengalir dalam kehidupan kita. Ya saudara, berarti darah Yesus itu mengandung DNA-nya Allah. Ada di dalam tubuh kita sekarang. Kita terima, biar itu semua mengalir dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima darah Yesus yang membawa kelepasan, membawa kesembuhan, membawa keselamatan bagi kita semua. Kita terima dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, puji syukur. Haleluya. Sudah selesai kita menerima tubuh dan darah Kristus. Saudara diberkati. Saudara sudah menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Ya, Tuhan berikan kemenangan bagi saudara dan saya. Dalam nama Yesus, kita bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus, kami mau satukan hati kami ya Tuhan Yesus, mau berdoa, mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas semua kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Pada pagi ini ya Tuhan Yesus, firman yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan, boleh memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan Yesus, dan boleh menjadi pedoman bagi kami ya Tuhan Yesus, dalam kami Tuhan menjalankan kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan dan bimbingan-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu untuk keluarga kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu untuk jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu untuk gereja kami Tuhan GKSI Genesaret. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, terutama untuk hamba-Mu ya Tuhan, Pak Arif ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau berkati pelayanannya ya Tuhan. Engkau berkati keluarganya ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan kehidupan keluarga hamba-Mu ya Tuhan dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan, di GKSI Genesaret ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati ya Tuhan
keluarga, anak-anakmu ya Tuhan, masing-masing ya Tuhan Yesus, Kau berkati usaha mereka ya Tuhan Yesus, Kau berkati juga kehidupan mereka, anak-anak mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan, selama masa-masa pandemi ya Tuhan Yesus, kami ucap syukur ya Tuhan Yesus, bahwa ya Tuhan penyertaan ya Tuhan terhadap kami ya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu ya Tuhan, selalu ya Tuhan ada ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan Yesus, dimanapun berada ya Tuhan Yesus di Indonesia ini, kiranya Kau berkati ya Tuhan, Kau berkati semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus yang telah melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kau pakai ya Tuhan Presiden Jokowi ya Tuhan, beserta para pembantunya ya Tuhan Yesus, para menteri ya Tuhan, kiranya Engkau beri hikmat kepada mereka ya Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh ya Tuhan Yesus memimpin, bangun ya Tuhan Yesus bangsa dan negara kami ini ya Tuhan Yesus, membawa bangsa dan negara kami ini menuju sebuah negara yang maju ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami semua kan serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk perjamuan pada hari ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh duduk sehidangan ya Tuhan Yesus, untuk menikmati tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Walaupun kami hanya bisa lakukan ya Tuhan di rumah kami masing-masing, tapi kami ingin percaya ya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus yang mengurapi secara khusus ya Tuhan perjamuan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini, hanya dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara, sudah saatnya kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami sudah dapat hari ini berkumpul bersama-sama, sekalipun di rumah masing-masing, tapi kami ada di dalam hadirat-Mu. Bersama-sama kami memuji, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, sekaligus kami menerima tubuh dan darah Kristus. Semuanya ini adalah anugerah Tuhan kepada kami semua. Kami sangat bersyukur hari ini, sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami akhiri ibadah kami dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari saudara, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing atau kita berpisah satu sama lain, saudara di tempat masing-masing, angkat tangan saudara tinggi-tinggi dan buka hati saudara dan arahkan hati saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa kita. Damai, sejahtera dan kasih sayangnya, kasih setianya, kasih karunia-Nya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh yang Maha Kudus ada menyertai saudara sekalian, tetap tinggal bersama dengan saudara sehingga saudara diberkati oleh Tuhan. Demikianlah rumah tangga saudara diberkati Tuhan, anak-anak saudara diberkati Tuhan, seluruh pekerjaan saudara diberkati Tuhan, usaha saudara diberkati Tuhan. Demikian juga pelayanan saudara, pengorbanan saudara diberkati Tuhan semuanya. Tuhan, terima kasih berkat-Mu yang sangat melimpah. Kami sudah terima, tidak lain untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Yang percaya mengatakan, amin.